Nusantara unggul hadapi persaingan perang ekonomi dan kebudayaan dunia. Paling tidak ada 3 hal yang melandasi optimisme Nusantara segera tampil dalam tempo sesingkat-singkatnya sebagai negeri adil, makmur, adidaya. Yang pertama, negeri ini laksana penggalan surga, seakan surga pernah bocor dan limpahannya jatuh di bumi Nusantara. Tersubur, apapun ditanam di negeri ini tumbuh hijau royo-royo. Bahkan yang tidak perlu ditaburkan benih tumbuh sebagai olo pendem, atau tatkala ada lubang di tanah di bumi Nusantara tanpa ditaburkan benih ikan, akan muncul ikan yang tumbuh secara alamiah. Negeri ini penggalan surga, tersubur, terkaya di dunia. Kandungan bumi dan lautan negeri kita, Nusantara tercinta, adalah terkaya di dunia, yang semestinya menjamin kecukupan sandang pangan papan secara berkeadilan dan menjamin harkat martabat kemanusiaan bangsa di negeri ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, tatkala kekayaan bumi Nusantara ini dikelola secara benar dan baik dan diperuntukkan sebesar-besarnya demi rakyat, nusa, bangsa, dan segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara, maka kita akan raksasa ekonomi dunia dan akan unggul dalam pertarungan, persaingan, dan peperangan ekonomi secara global. Kemudian yang kedua, bangsa kita adalah bangsa pinilih Tuhan, bangsa terbesar dan terkuat di dunia, bangsa Garuda atau bangsa ayam jago tanah. Bangsa kita satu-satunya di dunia yang lahir dari sebuah cita-cita besar dan mulia, lebih dari 750 suku bangsa dengan fondasi dasar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bangsa ini adalah terbesar dan terkuat di dunia. Oleh karena itu, bangsa kita akan tampil dalam tempo secepat-cepatnya menjadi bangsa yang terunggul di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hanya Nusantara yang memiliki khasanah kekayaan yang sangat meruah, budaya, peradaban, dan tatanan nilai mulia, luhur, dan adiluhung. Kebudayaan, peradaban, dan tatanan nilai di bumi Nusantara ini adalah terluhur, termulia, dan adiluhung di dunia.
Oleh karena itu, di bumi Nusantara paling tidak pernah tercatat mengalami sebuah kejayaan di abad ke-7 Sriwijaya. Di abad ke-14, kejayaan Majapahit sebagai negeri yang adil, makmur, dan adidaya. Saudara-saudara, sejarah itu merupakan bagian dari hukum alam semesta Tuhan. Perjalanan panjang dan mendalam suatu bangsa atau sebuah negeri pada saatnya akan tereduplikasi atau terulang kembali. Apa yang pernah teralami di bumi Nusantara sebagai bangsa pilih Tuhan terbesar terkuat di dunia akan maujud dalam tempo secepat-cepatnya. Sebagai negeri yang adil, makmur, dan adidaya akan terrealisasi di atas paradoksalitas kenyataan yang kita hadapi hari ini. Saudara-saudara, tatkala 7 miliar penduduk di muka bumi, tatkala seluruh bangsa dan negara mengalami kondisi yang sama, mengalami resesi akibat krisis kesehatan, maka 260 juta penduduk di seluruh tanah air, seluruh rakyat dan bangsa kita sudah terpasak oleh sebuah kesadaran secara utuh dan menyeluruh, oleh sebuah kobaran api semangat dan optimisme yang sangat kuat, kembali tumbuh ke asal muasal sebagai manusia yang lahir di bumi Nusantara, kembali cinta dan bangga kepada bangsa dan tanah airnya sendiri, kembali cinta dan bangga kepada produk-produk rakyat dan negerinya sendiri. Kesadaran itulah, saudara-saudara, yang hari ini menjadi daya ungkit, menjadi adrenalin yang sangat dahsyat berupa energi kebangkitan bagi rakyat, kebangkitan bagi nusa, bangsa, dan segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara untuk menjalani sebuah perubahan dengan segala daya, dengan segala upaya dari segala penjuru arah untuk menegakkan kembali, untuk merengkuh kembali sebuah keadilan dan kesejahteraan yang pernah tergapai di masa lalu abad ke-7 dan abad ke-14. Untuk menggapai kembali sebuah kejayaan negeri, kejayaan Nusantara yang adil, makmur, dan adidaya. Saudara-saudara, kita mampu unggul dalam menghadapi persaingan, peperangan ekonomi dan kebudayaan dunia. Modal kita adalah yang paling cukup dan paling memadai. Bangsa terbesar terkuat di dunia, negeri terkaya, tersubur, dan strategis di dunia, dan sebuah bangsa yang memiliki khasanah tatanan nilai budaya peradaban
yang sangat adiluhung dan terunggul di dunia. Saudara-saudara, kuncinya hanya satu. Pasak kebangkitan yang hari ini ada di seluruh penduduk, di seluruh rakyat, bangsa, dan makhluk di bumi Nusantara terkelola secara benar dan baik, terwujud dalam sebuah bangunan kokoh, irama kerukunan, nada kebersamaan, dan harmoni persatuan kesatuan bangsa di atas beragam varian dengan fondasi dasar Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, dan Mamang di atas sebuah lumeran irisan potensi dan kekuatan antar suku bangsa yang beragam varian perbedaan. Tatkala kekayaan yang sangat melimpah terkaya di dunia yang dimiliki negeri ini terkelola secara benar dan baik, profesional, dan hanya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan, hanya untuk menegakkan tergapainya kembali negeri adil, makmur, dan adidaya. Oleh karena itu, Nusantara unggul hadapi perang ekonomi dan kebudayaan dunia sangat tergantung percepatan realisasi Trisula Revolusi Nusantara, sebuah satu kesatuan, tiga pilar segi emas, segitiga emas revolusi di negeri ini yang dijalankan secara seiring dan bersamaan. Tiga pilar itu akan kami sampaikan secara khusus sebagai Presiden Kumberga Bakti Nusantara pada hari Kamis Kliwon 18 Februari 2021. Saudara-saudara, tatkala kekuatan yang besar di bangsa ini, segala perbedaan 750 suku bangsa saling terlumerkan dengan fondasi dasar Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, dan Mamang, maka akan menjadi sebuah the very biggest power, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dan terunggul di dunia. Tatkala segenap kekayaan alam, bumi, dan lautan negeri ini terkelola secara benar dan baik dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi rakyat nusa bangsa dan segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara, teragregasikan dalam sebuah tatanan bangunan yang kokoh berfondasi di atas beragam varian, maka bangsa ini akan segera mengakhiri dan tumbuh kembali sebagai bangsa terunggul di dunia. Maka negeri ini dalam tempo secepat-cepatnya akan kembali menjadi negeri terunggul adidaya.